Donald Trump hanya memiliki beberapa hari lagi untuk mengambil keputusan terkait Iran, karena setelah itu dia tidak akan bisa berperang sendirian. Sebelumnya, Donald Trump sendiri secara tak terduga menyatakan bahwa tidak ada lagi tenggat waktu untuk mengakhiri perang di Timur Tengah atau menandatangani perjanjian damai. Namun, Kongres Amerika Serikat secara tak terduga memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada Donald Trump sendiri. Perang yang sedang dijalankan Amerika Serikat melawan Iran telah berlangsung hampir 2 bulan, dan tenggat waktu semakin dekat ketika Donald Trump dan para anggota Kongres harus memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Karena Undang-Undang Amerika Serikat melarang presiden berperang tanpa persetujuan Kongres lebih dari 60 hari. Pada tanggal 1 Mei, Donald Trump pada dasarnya akan memiliki 3 pilihan. Meminta izin kepada Kongres untuk melanjutkan aksi militer, mulai mengurangi aksi militer itu, atau mencoba menyiasati batasan ini. Dan yang penting, Iran sangat memahami semua pilihan ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dia memberikan kesempatan kepada faksi-faksi Iran yang saling bermusuhan di dalam negeri. Waktu singkat untuk bersatu di sekitar usulan tandingan yang konsisten. Jika tidak, gencatan senjata yang diperpanjang olehnya pada hari Selasa akan berakhir. Sumber di Gedung Putih mencatat bahwa Trump siap memperpanjang gencatan senjata selama 35 hari lagi agar pihak Iran memiliki kesempatan untuk bernegosiasi di dalam Teheran dan membereskan urusan mereka. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini memang ada perpecahan besar di dalam faksi politik dan militer di Iran. Saya sudah membahasnya di episode terpisah. Meskipun begitu, Trump sendiri kemudian secara tak terduga menyatakan bahwa tidak ada tekanan waktu baik untuk melanjutkan gencatan senjata dengan Iran maupun untuk mengadakan perundingan damai. Ketika ditanya kapan perang bisa berakhir, Trump menjawab bahwa tidak ada batas waktu dan sekarang tidak perlu terburu-buru lagi. Dan meskipun sebelumnya dia mengatakan bahwa perang akan berlangsung antara 4 hingga 6 minggu, sekarang perang itu sudah memasuki minggu ke-7. Selanjutnya kutipan dari Trump. Orang-orang bilang saya ingin segera menyelesaikan masalah ini karena pemilu sela. Tapi itu tidak benar. Kami ingin membuat kesepakatan yang menguntungkan bagi rakyat Amerika. Tapi tiba-tiba muncul kenyataan yang tidak menyenangkan. Sekarang tenggat waktu ditetapkan untuk Donald Trump sendiri. Perang yang sedang dijalankan Amerika Serikat melawan Iran sudah berlangsung hampir 2 bulan. Dan tenggat waktu semakin dekat ketika Donald Trump dan para anggota Kongres harus memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Masalahnya, Undang-Undang Amerika melarang Presiden Amerika Serikat untuk berperang tanpa persetujuan Kongres lebih dari 60 hari. Dan pada tanggal 1 Mei, Donald Trump sebenarnya akan memiliki 3 pilihan. Meminta izin kepada Kongres untuk melanjutkan aksi militer. Kedua, mulai menghentikan aksi militer tersebut atau mencoba mengakali pembatasan hukum ini. Mari kita ikuti kronologinya sekarang. Pemboman Iran dimulai pada 28 Februari dan Donald Trump menjelaskan bahwa ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi. Dengan tujuan melindungi pangkalan Amerika di Timur Tengah dan memajukan kepentingan nasional vital Amerika Serikat, termasuk bela diri kolektif sekutu regional kita, termasuk Israel. Itu adalah pembenaran atas motivasi dimulainya perang. Secara resmi, Trump memberitahu Kongres tentang dimulainya operasi militer di Timur Tengah baru pada tanggal 2 Maret. Dan inilah. Mulai hari itu, sejak 2 Maret secara resmi dihitung masa 60 hari yang berakhir tepat pada 1 Mei. Selama 60 hari itulah Trump benar-benar bisa menjalankan perang tanpa izin Kongres, dengan dalih keamanan nasional, perlindungan pangkalan militer, perlindungan sekutu, dan sebagainya. Namun setelah itu harus mengakhiri perang atau mendapatkan izin dari Kongres. Demokrat di Kongres sudah 5 kali mencoba mengajukan resolusi untuk menghentikan aksi militer dan memaksa Trump berkonsultasi dengan para legislator. Republikan telah memblokir semuanya, tetapi beberapa Republikan sudah memberi isyarat bahwa batas yang ditetapkan oleh undang-undang sangat penting bagi mereka. Mereka bilang, oke, kami sudah memblokir 5 resolusi dari Demokrat, tapi selanjutnya akan sulit untuk melakukannya. Karena 60 hari sudah berlalu dan harus ada tindakan yang diambil.
Senator Partai Republik John Curtin. Dia menulis pada awal April bahwa, kutipannya, tidak akan mendukung kelanjutan aksi militer setelah batas waktu 60 hari berakhir tanpa persetujuan Kongres. Liza Murkowski, salah satu yang pertama, mengkritik kurangnya transparansi dari pihak administrasi Trump terkait tujuan, biaya, dan jangka waktu perang. Sekarang bersama sekelompok senator, dia sedang menyiapkan resolusi yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran. Namun tujuan utama dokumen ini menurutnya adalah untuk memulihkan otoritas Kongres dan menuntut agar pemerintahan Trump mematuhi parameter yang jelas dalam operasi militer. Jadi, bahkan dia mengatakan bahwa jika perang dilanjutkan oleh Kongres, maka selanjutnya akan dijalankan di bawah pengawasan total Kongres itu sendiri. Di Senat, Partai Republik saat ini memiliki sedikit keunggulan, 53 suara dari 100. Dan jika hanya beberapa orang di Partai Republik yang sampai sekarang memberikan Trump kebebasan penuh mengambil posisi tegas, Gedung Putih harus mencari semacam kompromi. Namun, Trump bisa kehilangan dukungan yang signifikan jika konflik berlanjut hingga Mei. Hal ini diperingatkan oleh Brian Mast yang memimpin Komite Urusan Internasional di Dewan Perwakilan Rakyat. Segera setelah pekan lalu, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dengan susah payah memblokir resolusi dari Partai Demokrat, Brian Mast menyatakan bahwa, kutipannya, hasil pemungutan suara bisa sangat berbeda dalam 60 hari. Dengan mempertimbangkan tenggat waktu ini, yaitu 1 Mei. Undang-undang mengizinkan perpanjangan operasi militer selama 30 hari lagi jika Presiden secara tertulis memastikan bahwa waktu tambahan diperlukan untuk menarikan pasukan Amerika secara aman. Namun, perpanjangan seperti itu tidak memberikan wewenang untuk melanjutkan kampanye ofensif. Ini berarti bahwa dalam 30 hari, semua pasukan yang telah dikerahkan tambahan di wilayah tersebut tidak boleh lagi berada di sana. Namun, saat ini, Trump justru mengirimkan 1 kapal induk lagi ke wilayah tersebut. Meskipun tentu saja ada celah licik juga. Presiden Aiti Assad dari kedua partai sebelumnya berhasil melanjutkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres, bahkan setelah batas waktu 60 hari berakhir. Sebagai contoh, Barack Obama pada tahun 2011 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku untuk operasi yang saat itu dilakukan terhadap Libya dengan tujuan menghentikan penindasan brutal terhadap demonstrasi rakyat oleh pasukan Muammar. Yang mencakup pertempuran berkepanjangan atau baku tembak aktif dengan pasukan musuh serta keterlibatan pasukan darat Amerika. Saat itu, hal ini memicu kritik tajam dari kedua partai. Namun, beberapa legislator sekarang memperkirakan bahwa pemerintahan Trump mungkin akan mengajukan argumen serupa terkait Iran. Bahwa tidak ada fase aktif perang, pasukan darat tidak terlibat. Pasukan hanya berada di wilayah tersebut dan kadang-kadang menembakkan roket ke Iran untuk melindungi pangkalan militer Amerika. Itu saja. Trump memperpanjang gencatan senjata 2 minggu yang berakhir pada hari Selasa, meskipun sehari sebelumnya dia menyebut hal itu tidak mungkin terjadi. Dia tidak menyebutkan kapan gencatan senjata itu akan berakhir, sementara lebih dari 20 kapal perang Amerika Serikat terus memblokir jalur yang berhubungan dengan Iran di perbatasan imajiner antara Teluk Oman dan Laut Arab. Amerika Serikat juga telah mengirimkan kelompok tempur Angkatan Laut ketiga ke wilayah tersebut. Dipimpin oleh kapal induk USS George Bush, kelompok ini akan tiba di Timur Tengah dalam waktu 35 hari, tepat pada saat berakhirnya 60 hari itu. Tapi mari kita lihat apa yang akan dilakukan pemerintahan ini selanjutnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan kasih like. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan dan saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.